Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Surau TV yang saya cintai, kita berjumpa lagi dalam rangka ikut mensosialisasikan tentang wabah virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. Virus ini awalnya berasal dari Wuhan, dari hewan. Sebetulnya virusnya adalah penyakit zoonosis, penyakit yang berasal dari hewan ke hewan. Tapi dengan pola kehidupan di Wuhan yang mengkonsumsi kelelawar yang kita sudah tahu dan menyemendah kepada manusia, dan terjadi wabah yang hebat di sana dan menyebar secara cepat ke seluruh dunia sehingga WHO menganggap ini adalah suatu penyakit pandemi yang disebut dengan COVID-19. Jadi penyebabnya adalah kelompok daripada virus yang disebut dengan coronavirus. Coronavirus ini adalah kelompok yang sama dengan penyakit SARS dan MERS yang sudah kita ketahui selama ini. Penyakit ini bisa menimbulkan kematian, tapi dari kepustakaan yang kita baca, kematiannya pada wanita sekitar 1,7% dan pada laki-laki sekitar 2,8%. Tapi di Indonesia kita lihat angka kematiannya sangat tinggi. Sebagai manusia yang ingin sehat, kita tentu berusaha bagaimana mencegah, bagaimana tip dan trik dalam mencegah jangan sampai kita tertular penyakit ini. Penyakit ini yang sudah menular dari manusia dan menular pula kepada manusia lain berdasarkannya adalah karena droplet atau tetesan dari batuk atau bersin dari penderita COVID. Bisa jarak yang paling dekat yang bisa dianggap aman untuk tidak tertular penyakit ini adalah sekitar 1 atau 2 meter. Kita terhindar dari penularan orang yang batuk. Tapi bahayanya yang kita tidak tahu, bersin atau batuk dari seseorang penderita yang memegang atau dia bersin dan batuk di lingkungan yang ada stainless steel atau tembaga atau kardus, itu dia bisa bertahan sesuai dengan suhu atau kelembapan di lingkungan ini. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Dari beberapa kepustakaan mengatakan dalam stainless steel dia bisa bertahan sekitar 72 jam. Jadi orang yang datang kemudian memegang benda tadi, dia akan menangkap virus yang berada di tempat tadi seperti di stainless steel. Dia tertular, bisa membawa virus ini ke tubuhnya. Dan kalau kita supaya tidak tertular penyakit ini, kita harus mencuci tangan. Jadi setiap kita memegang satu benda, kita mencuci tangan dengan sabun atau desinfektan sekitar minimal 20 detik. Karena virus ini ada strukturnya yang hancur lisis dengan sabun atau dengan desinfektan. Jadi kita tentu dianjurkan untuk tidak memegang benda-benda. Tapi bagaimanapun kita tentu tidak terhindarkan memegang ganggang pintu, ya. Kita harapkan kita usahakanlah dengan tangan kiri. Karena biasanya penularannya melalui mukosa. Jadi kalau misalnya kita pegang tangan kanan, kita mengusap wajah, jadi kita harus menghindari mengusap segitiga ini. Di wajah, hidung, dan mulut. Jadi kita berusaha jangan memegang wajah sebelum mencuci tangan. Cucilah tangan dengan desinfektan atau sabun minimal 20 detik. Karena lisis virus ini akan mati. Kemudian di samping itu kita tentu berupaya dengan cara meningkatkan daya tahan. Daya tahan tubuh kita bisa kita secara manusia mempunyai daya tahan yang dibawa yang disebut dengan daya tahan alamiah. Ini bisa ditingkatkan dengan gizi yang cukup, yang bervitamin, kemudian istirahat yang cukup, kemudian melakukan olahraga. Jadi kita bisa meningkatkan imunitas kita bawaan ini dengan cara-cara tadi. Kemudian kita punya juga daya tahan yang disebut dengan imunitas adaptif yang tentu dapat dengan kontaminasi dengan berbagai macam antigen. Kemudian yang penting juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita mencegah berkumpul-kumpul atau melakukan social distancing. Jadi kita berusaha tidak berkumpul-kumpul dalam keramaian. Kita lebih banyak berada di rumah. Jadi kita berada di rumah untuk memutus rantai daripada penularan penyakit ini. Sampai saat ini kita belum mengetahui vaksinnya, belum dapat vaksinnya. Jadi kita harus tentu bagaimana mencegah kita jangan tertular. Kita meningkatkan daya tahan, melakukan social distancing, kemudian mencegah jangan mengusap wajah dalam keadaan tangan belum tercuci.
Untuk itu kita bagaimanapun kalau kita memegang usaha dengan kiri dan kadang-kadang mata gatal, kita cuci tangan, kemudian kita boleh aman kalau kita sudah membersihkan dengan sabun ini. Penyakit ini sebetulnya 80% sebetulnya sembuh. 20% yang menimbulkan jatuh pada kondisi yang seperti yang kita takutkan tadi. Ada kondisi-kondisi yang bisa memperberat kondisi ini, seperti orang tua, kemudian orang yang penyakit diabetes, penyakit hipertensi, penyakit kardiovaskuler. Ini memang akan lebih berat perjalanan penyakit ini. Bagi orang-orang yang dianggap sebagai orang dalam pemantauan atau pasien dalam pemantauan, ini harus melakukan secara pribadi melakukan karantina di rumah sekitar diyakini sekitar 14 hari. Kemudian kalau sudah ada gejala sesak nafas atau kalau kesulitan bernafas, harus menghubungi rumah sakit yang sudah ditunjuk sebagai pusat pengendalian COVID-19 ini. Saat ini di Jamil atau di Ahmad Muhtar dianggap sebagai senternya. Marilah Bapak Ibu semua kita memutus rantai ini. Tentu kita tidak boleh lupa sebagai hamba Allah, kita berdoa kepada Allah. Banyak doa yang telah diajarkan yang sudah bisa kita baca. Doa-doa untuk mencegah untuk jangan kita tertular penyakit ini. Yang begitu kita juga banyak-banyak yang melakukan sedekah ya, kerana sedekah juga bersifat menunda bala ya. Jadi ada hal yang spiritual yang bisa kita tingkatkan, secara medis kita lakukan, dan kemudian secara komunitas kita mencegah jangan sampai kita melakukan sosial yang menimbulkan keramaian yang berpotensi untuk menular. Kemudian Bapak Ibu semati, kita tentu berupaya kasus ini cepat habis, hilang dari negara kita, sehingga kita sebagai Muslim bisa kembali melakukan ibadah-ibadah yang saat ini masih gampang orang pergi ke masjid, gampang orang pergi melakukan solat berjemaah karena dia takut tertular penyakit ini. Padahal saat ini kita beringinan tentunya sebagai Muslim solat berjemaah lagi, tarawih nanti bulan puasa tarawih lagi seperti mana biasa kita lakukan. Semoga Allah memudahkan penyakit ini hilang dari negara kita, hilang dari kota kita ini. Kita sebagai Muslim bisa beribadah lagi secara maksimal. Bapak Ibu saya hormati, demikianlah sedikit tip dan trik dalam upaya mencegah jangan sampai kita tertular dan memutus rantai penularan COVID ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.